Qasasul Anbiya, ya, kisah-kisah para nabi yang ditulis oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah. Salawat beserta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada pagi hari ini adalah berkaitan dengan kisah Nabi Idris alaihi salam. Ya, di 2 pekan yang lalu kita sudah membahas tentang Nabi Adam alaihi salam, dan pada hari ini kita akan membahas kisah yang berkaitan dengan Nabi Idris alaihi salam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari beberapa kisah tentang nabi yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir di dalam Qasasul Anbiya ini, hadirin jamaah sekalian, kisah Nabi Idris ini memang yang paling sedikit daripada kisah-kisah yang lainnya. Yang berkaitan dengan Nabi Idris di Al-Quran pun hanya 2 kali diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya juga sempat mencari-cari referensi yang lain, dari kitab Tafsir Al-Qurtubi, juga dari Tafsir At-Tabari. Bahkan saya buka Tafsir Mafatihul Ghaib Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ya, saya juga kemarin download kitab Al-Bidayah wan Nihayah karangan Imam Ibnu Katsir juga. Ya, jadi Imam Ibnu Katsir itu punya kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Ini kitab sejarah terlengkap mungkin, ya, 15 jilid, ya, yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir, bercerita tentang awal penciptaan bumi sampai dengan nanti hari kiamat. Itu ada 15 jilid, hadirin jamaah sekalian. Berkaitan dengan Nabi Idris juga tetap sedikit, Bu. Ya, dia paling 2 halaman 3 halaman. Ya, berkaitan dengan Nabi Nuh banyak, berkaitan dengan Nabi Ibrahim, Nabi Musa banyak, tapi berkaitan dengan Nabi Idris ini memang sangat sedikit diceritakan oleh para ulama. Karena kenapa? Karena minimnya mungkin referensi yang berkaitan dengan Nabi Idris ini. Yang kedua, banyak juga kisah-kisah yang berkaitan dengan Nabi Idris ini Israiliyat. Ya, kisah-kisah yang berkaitan dengan apa? Israiliyat. Jadi kisahnya itu tidak bisa dipastikan, ya, berasal dari cerita-cerita orang-orang Bani Israel di zaman dahulu yang tidak bisa dipastikan kebenarannya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah Nabi Idris ini Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an. Salah satunya di dalam surat Maryam ayat 56 sampai 57. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur fil kitabi Idrisa innahu kana shadiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya," kata Allah Subhanahu wa taala. Wadhkur fil kitabi Idrisa, kata Allah, dan ceritakanlah wahai Muhammad kepada mereka kisah Idris, ya, di dalam Al-Quran. Innahu kana shadiqan nabiyya, sesungguhnya ia adalah seorang yang membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkat ke tempat martabat yang tinggi. Nanti ada pembahasannya tentang warafa'nahu makanan aliyah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa sih Nabi Idris ini? Nah, di sini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Pendapat yang sangat masyhur, Nabi Idris ini adalah kakeknya Nabi Nuh. Ya, kakeknya Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh itu Nuh bin Lamik bin Matwasyalak bin Khanuh. Khanuh ini siapa? Khanuh inilah yang disebut dengan Idris alaihissalam. Idris bapaknya adalah Yarad bin Mahlayil bin Qanin bin Anwash bin Shits bin Adam. Jadi itu cucu Nabi Adam yang keberapa tuh, Bu, ya? Adam punya anak Shits, Shits punya anak Anwash, Anwash punya anak Qanin, Qanin punya anak Mahlayil, Mahyawil punya anak Yarad, Yarad punya anak adalah Khanuk. Khanuk inilah yang kemudian disebut dengan Idris alaihissalam. Ya, jadi dia kakeknya Nabi Nuh dan cucu Nabi Adam yang ke-6. Ya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
ya, Ibnu Ishaq, salah seorang pakar sejarah, ya, awal-awal pakar sejarah itu bernama Imam Ibnu Ishaq, mengatakan Adam itu sempat hidup bersama dengan Nabi Idris 380 tahun. Sempat bareng, ya, selama 380 tahun. Karena kan kita bahas kemarin, Bu, ya, yang hadir di pengajian yang lalu, umurnya Nabi Adam itu 1000 tahun. Ya. Di dunia ini sekitar 960 tahun dalam hitungan Hijriah. Dalam hitungan Masehi kurang dari itu, tapi dari hitungan Hijriah 967 tahun, sedangkan di akhirat, di surga maksudnya sebelum diturunkan itu sekitar 43 tahun. Jadi umurnya Nabi Adam alaihissalam itu 1000 tahun. Ya. Dan sempat bertemu dengan Nabi Idris ini, ya, dia kan Nabi Adam itu meninggalkan banyak cucu. Anak dan cucunya itu sudah tersebar kemana-mana dari pernikahan anak dan cucunya ini. Ya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Idris adalah cucu yang ke-6, ya, dari silsilah Nabi Syij. Ya. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sempat bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam selama 380 tahun lamanya. Ya. Hadirin jamaah sekalian, kenapa Khaluk ini disebut dengan nama Idris? Kita tahu, ya, nama aslinya adalah Khaluk. Kenapa disebut dengan Idris? Para ulama berbeda pendapat. Masyhur para ulama mengatakan kenapa disebut dengan nama Idris, asal katanya dari darosa. Darosa yadrusu Idris. Darosa itu artinya apa, Bu? Belajar. Ya. Kenapa disebut Idris? Karena dia orang yang suka belajar, orang yang suka mengkaji, orang yang suka mempelajari. Nah, maka dia disebut dengan Idris. Nama aslinya adalah Khaluk. Belajar apa dia, hadirin jamaah sekalian? Belajar suhuf. Ya, belajar suhuf. Ya, sebagaimana kita ketahui suhuf itu apa? Suhuf artinya lembaran-lembaran. Ya, di dalam surah Al-A'la kan kita suka baca tuh. Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf-suhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Nah, suhuf itu, jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu menurunkan kepada para nabi kitab. Ya, kitab kita ketahui, ya, kitab ada Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan selain kitab, Allah juga menurunkan sahifah, ya, lembaran-lembaran. Ya. Sahifah itu diturunkan kepada Nabi Syij sebanyak 50 sahifah. Ya, Syij kakeknya Nabi Idris juga, ya, itu diturunkan berapa? 50 sahifah. Kepada Nabi Idris sendiri diturunkan 30 sahifah. Ya. Kepada Nabi Ibrahim 10 sahifah, kepada Nabi Musa 10 sahifah. Ini hadis riwayat Ibnu Hibban dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Rasulullah pernah berkata kepada Abu Dzar seperti itu dalam hadis yang panjang. Ya. Sahifah itu diturunkan kepada Nabi Syij sebanyak 50 sahifah, Idris sebanyak 30 sahifah, ya, Ibrahim sebanyak 10 sahifah, dan Nabi Musa sebanyak 10 sahifah. Maka karena banyak membaca ini, banyak belajar, Khaluk ini kemudian mendapatkan julukan Idris, ya, karena dia banyak membaca dan banyak belajar. Tetapi hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada juga ulama yang tidak sependapat dengan pendapat ini. Salah satunya adalah Imam Zamakhsyari di dalam Tafsirul Kasyafnya mengatakan dia tidak sependapat dengan Idris dikatakan sebagai kenapa disebut nama Idris itu karena banyak belajar, ya. Karena menurut beliau Idris ini bukan dari bahasa Arab tetapi bahasa Suryani, ya, dari bahasa Suryani, bukan dari bahasa Arab. Imam Zamakhsyari ini hadirin jamaah sekalian sebenarnya dia bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, Imam Zamakhsyari ini manhajnya Mu'tazilah. Ya. Tetapi memang dia banyak dikutip juga oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah karena dia pakar dalam masalah bahasa. Dia itu sangat pakar sekali dalam masalah bahasa Arab.
Ya, jadi beberapa pendapat dia suka dikutip, walaupun secara metode, secara manhaj dia lebih dekat kepada manhajnya Mu'tazilah. Apa itu Mu'tazilah? Yang mendahulukan rasional, mendahulukan pikiran daripada nas, daripada Al-Quran dan Sunnah. Itu manhajnya Mu'tazilah. Sekarang sudah nggak ada lagi. Ya, sekarang sudah tidak ada lagi. Kalaupun mirip-mirip, mungkin liberal. Ya, tapi liberal lebih parah dari Mu'tazilah, Bu. Ya, liberal itu lebih parah dari Mu'tazilah. Mu'tazilah tidak berani dia menghilangkan hukum-hukum Allah. Mereka hanya menghilangkan sifat-sifat Allah saja. Ya, dan niat mereka tulus sebenarnya untuk menghilangkan sifat-sifat makhluk di dalam Allah Subhanahu wa taala, walaupun salah ya. Walaupun ini salah, bertentangan dengan pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi kalau orang liberal sekarang itu lebih parah lagi. Ya, menentang semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang paling masyhur kenapa Nabi Idris, Khaluk ini disebut sebagai Nabi Idris karena dia banyak membaca. Dia suka belajar membaca. Dan kakeknya Nabi Adam sebagaimana kita ketahui, yaitu mempunyai ilmu yang banyak. Ya, kita tahu kan Ibu kemarin, Bu ya, yang hadir dalam pertemuan kemarin, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Adam, wa 'allama Adamal asma'a kullaha, kata Allah, ya. Dan Allah mengajarkan kepada Adam itu semua nama-nama, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua nama, kata para ulama menafsirkan ayat ini, semua nama Nabi Adam tahu. Nama pohon, nama batu, nama hewan, nama gunung, nama malaikat, nama planet-planet, nama bintang, semuanya para Nabi Adam alaihi salam tahu. Bahkan ilmunya Nabi Adam mengalahkan ilmunya para malaikat. Falamma amba'ahum, bagaimana? Falamma arada 'alal malaikati ambiuni bi asma'iha. Ya, ketika ditampakkan kepada malaikat, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam, ambiuni bi asma'iha, kasih tahu aku tentang nama-namanya. Ya. Maka kemudian para malaikat menyadari bahwasanya qala inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya engkau mengetahui apa yang aku tidak ketahui. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi Nabi Adam ini orang yang sangat pintar dan dia mengetahui semua nama. Ya. Kita aja, Bu ya, sekarang ini, Bu, kalau ada orang tahu semuanya, kira-kira kita bilang pintar nggak, Bu? Pintar. Ya. Dan manusia sekarang ini nggak ada yang tahu semuanya, Bu. Taunya sedikit-sedikit. Misalnya dia pakar dalam masalah sejarah, ya taunya sejarah aja. Ini dia tahu, ini sejarah aja yang dia tahu. Nanti berhubungan dengan permasalahan misalnya biologi, geologi, ilmu tanah, dia udah nggak ngerti lagi. Nah, orang yang paham misalnya ilmu geologi, ilmu tentang tanah, tumbuhan, ya, nah, biologi atau tentang hewan-hewan, dia tahu dalam masalah itu. Nanti kalau ditanya tentang masalah sejarah, dia nggak tahu lagi. Ilmu kita ini wa ma'utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah kalian itu diberikan ilmu oleh Allah kecuali sedikit saja. Ya, semakin tinggi pendidikannya, semakin dikit ilmunya, Bu. Ya. Coba ya misalnya yang ngambil doktor atau profesor gitu, pakarnya apa dia semua pakar? Enggak, pakarnya itu sedikit-sedikit aja. Ya, misalnya pakar dalam masalah sejarah misalnya. Sejarahnya nggak semuanya sejarah dia paham. Sejarahnya hanya dia paham sejarah Indonesia. Udah, berkaitan dengan sejarah Indonesia mungkin dia profesor, pakar dalam bidang itu. Tapi kalau sudah ditanya tentang sejarah Islam di zaman Rasulullah, mungkin dia sudah nggak tahu lagi, atau tahunya cuma sedikit-sedikit saja, gitu kan. Tapi Nabi Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu semuanya. Dia tahu nama gunung, dia tahu nama semuanya. Nabi Adam ini tahu. Wa'allamal Adam asma'a kullaha, ya, dan kami ajarkan kepada Adam itu semua nama-nama, dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin jamaah sekalian, Nabi Idris alaihissalam kenapa disebut dengan Nabi Idris padahal nama aslinya adalah Khaluk? Karena berasal dari kata darasa yadrusu Idris, ya, belajar, orang yang suka belajar, orang yang suka mengkaji, orang yang suka mempelajari, ya, dan yang lainnya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Idris alaihi salam juga mempunyai garis nasab dengan Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah ditarik garis nasabnya, selain kepada Nabiullah Ismail dan Nabiullah Ibrahim, itu akan ketemu nasabnya kepada
Nabi Idris alaihi salam. Seperti itulah pendapat yang masyhur yang disebutkan oleh para ulama ahli nasab. Para ulama ahli nasab menurut Imam Ibnu Katsir di dalam kitab ini, ya, bahwasanya Nabi Idris, ya, memiliki garis nasab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Idris juga kita sebutkan tadi, ya, kenapa dia itu disebut Idris, karena banyak membaca, dan dia juga memiliki banyak ilmu. Ya, dia juga memiliki apa? Banyak ilmu. Ya. Yang pertama, Nabi Idris, ya, beliau ini hadirin jamaah sekalian yang pertama menulis. Di sini diriwayatkan, ya, dari Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami, saat Rasulullah SAW ditanya tentang penulisan dengan kerikil, ketika beliau menjawab, Idris adalah nabi yang pertama menulis dengannya. Siapa yang mengikuti jejak tulisannya, maka demikian itulah tulisannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Ya. Jadi hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Idris adalah nabi pertama yang menulis. Awwalu man khatta bil qalam. Ya. Yang pertama menulis dengan pulpen itu adalah Nabi Idris alaihi salam. Ya. Yang kedua hadirin jamaah sekalian, ya, Nabi Idris juga orang yang pakar dalam masalah tafsir dan hukum. Ya, yang sangat pakar dalam masalah tafsir dan hukum. Ya. Hadirin bahkan kaumnya menyebut beliau dengan gelar Harmas al-Haramisah. Ya. Gelar kepada Nabi Idris alaihi salam. Ya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Idris juga yang pertama kali menjahit pakaian. Nah, yang pertama kali apa? Menjahit pakaian itu adalah Nabi Idris alaihi salam. Ya. Yang sebelumnya hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Idris alaihi salam, ya, sebelum Nabi Idris pakaian itu menggunakan kain, menggunakan apa? Kulit. Ya, sebelumnya menggunakan kulit. Maka yang pertama kali menjahit pakaian itu adalah Nabi Idris. Nah, maka dia punya banyak kelebihan ini Nabi Idris alaihissalam. Yang pertama kali menulis dengan pulpen, yang pertama kali, ya, menjahit pakaian. Sudah pasti kalau menjahit pakaiannya dia juga yang menemukan apa? Kain. Ya, karena sebelumnya bukan pakai kain, Bu. Sebelumnya itu pakaian itu pakai kulit binatang. Ya, pakaian itu menggunakan kulit binatang. Nabi Idris lah pertama kali yang menemukan kain ini, dan dia juga yang menjahit pertama kali. Nah, kita tidak tahu lah bagaimana kulitnya, ya, mungkin bisa jadi sudah ada kapas, bisa jadi, ya, di zaman itu, ya, kapas, kemudian dia tenun kapas ini menjadi bahan, kemudian dia jahit. Nah, mungkin bisa jadi juga ada jarumnya, cuman jarumnya bagaimana kita nggak tahu, ya, nggak usah kita tanyakan karena tidak ada riwayatnya, ya, mungkin sudah ada jarumnya juga. Ya, ada satu riwayat hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi riwayat ini memang diperselisihkan, dianggap lemah oleh para ulama, tapi bisa kita ambil pelajaran. Ya, ketika Nabi Idris alaihissalam sedang duduk kemudian menjahit pakaian, ya, dia duduk dan menjahit pakaian, tiba-tiba ada iblis yang datang kepada Nabi Idris dengan menyerupai manusia. Ya. Iblis datang kepada Idris, ya, alaihissalam, menyerupai manusia. Ya, kan setan itu bisa, ya, menyerupai manusia. Di dalam kisah Nabi Muhammad pun berapa kali kan, ketika musyawarah di Darun Nadwa ingin membunuh Nabi Muhammad, itu ada usul dari iblis, dari setan. Kemudian ketika perang Badar itu setan juga menyamar sebagai manusia. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka iblis datang kepada Idris alaihissalam, ya, untuk apa? Kemudian hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia datang ini kemudian bertanya kepada Idris ketika dia lagi menjahit, "Wahai Idris, aku ingin bertanya sesuatu kepadamu." Apa kata Idris? Dia bilang, "Bisakah Allah itu kan maha besar? Bisakah Allah membuat bumi yang besar ini bumi yang kita besar ini, dikecilkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian masuk ke dalam lubang jarum yang kamu miliki itu?" Nah, ini pertanyaan yang membuat keraguan. Ya, ini bukan bertanya untuk mengetahui, tapi bertanya untuk membuat orang itu ragu. Pertanyaan iblis seperti ini. Ya. Bisakah
Ya. Apa namanya? Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi ini kecil, ya. Kemudian memasukkan bumi ini ke dalam jarum yang kau pegang itu, lubang jarum yang kau pegang itu. Kata Nabi Idris, saya ini pendengarannya agak kurang kedengaran. Coba engkau mendekat lagi sedikit. Nah, ternyata dan Nabi Idris tahu ini yang bertanya iblis. Ya. Maka ketika iblis mendekat, dicolok matanya pakai jarum itu. Ya. Langsung dicolok matanya, kemudian berteriak dan kabur langsung iblis dari hadapan iblis daripada hadapan Nabi Idris alaihi salam. Nah, ini hikmahnya apa, Bu? Kalau ada yang nanya neko-neko, nggak usah dijawab, Bu. Ya. Gampang aja langsung gitu ya. Ya, nggak usah dijawab. Misalnya sekarang kan ada yang suka bertanya yang aneh-aneh. Ini biasanya apalagi kalau belajar filsafat yang aneh-aneh itu ya. Bisakah Allah menciptakan sesuatu yang lebih besar dari Allah itu sendiri? Nah, ini kan aneh. Untuk apa kita bertanya seperti itu? Ya Allah innallaha ala kulli syai'in qadir. Kita yakin aja Allah itu mampu atas segala sesuatu. Atau bisakah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan batu yang lebih berat daripada Allah itu sendiri? Ini kan aneh, Bu, yang bertanya seperti itu. Nah, jadi kalau ada bertanya seperti ini, nggak usah dijawab. Langsung aja kepalanya dikemplang. Seperti di zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, ada juga di zaman Umar yang datang kepada Umar, bukan datang kepada Umar, dia kedapatan mencuri. Ya, di zaman Umar dia kedapatan apa? Mencuri. Nah, maka ditangkap oleh Umar, ingin dipotong tangannya. Kemudian ditanya oleh Umar, kenapa engkau mencuri? Aku mencuri ini karena takdir Allah, kata dia. Dia bermaksiat kemudian membuat hujahnya itu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kata Umar, potong tangan dia dan cambuk dia 80 kali. Jadi potong tangannya itu hukuman bagi mencuri, 80 kali cambuknya karena dia sudah bermain dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Gitu, Bu, ya. Jadi hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi itu tadi, ya, Nabi Idris yang pertama kali bisa menjahit pakaian. Ya, pertama kali bisa menjahit pakaian. Kemudian hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dia juga Nabi Idris alaihi salam juga yang pertama kali bisa ilmu nujum dan hisab. Ilmu nujum ini bukan ilmu santet. Ilmu nujum ini ilmu perbintangan. Ya, ilmu apa? Perbintangan. Nabi Idris tahu bagaimana misalnya bintang ini, ya, tanda-tanda bintang ini itu apa. Itu kan ilmu, kalau kita sekarang namanya ilmu apa? Ya, astronomi atau astrologi gitu ya, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan langit dan bintang-bintang. Ya, ilmu Nabi Idris yang pertama kali memahami ilmu tersebut termasuk. Ya, dia paham tentang bintang-bintang. Yang kemudian hadirin jamaah sekalian, ya, setelah zaman Nabi Idris alaihi salam, ilmu perbintangan ini kemudian disalahgunakan. Ya, kan ada gugus-gugus bintang, kita tahu ya, gugus-gugus bintang. Ya, ada namanya apa? Sagittarius, kemudian apalagi itu Scorpio, Capricorn, yang gitu ya, gugus-gugus bintang ini. Yang kemudian ya Namrud, di zamannya siapa Namrud? Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, kemudian membuat gugus-gugus bintang ini sebagai ramalan. Nah, yang sekarang ini diambil lagi nih. Ini sebenarnya dilakukan pertama kali oleh Raja Namrud. Ya. Artinya Namrud ingin membuat ramalan kita ini, kehidupan kita ini tidak ada kaitannya dengan Allah. Hidup kita ini berjalan saja begitu saja. Kami yakin ya Allah, Engkau memang menciptakan kami. Ya, tapi urusan hidup kami, Engkau nggak usah urusin hidup kami. Engkau duduk saja tenang, kami urusin hidup kami sendiri. Nah, maka dia yakin dengan ramalan-ramalan gugus bintang yang pada hari ini dibawa itu. Ya, kita yakin kan pada hari ini kan, kalau dulu nggak tahu kalau sekarang masih ada nggak ya. Kalau dulu itu ngelihat majalah atau koran itu pasti ada, masih ada juga ya. Kita mungkin nggak tahu lagi. Sekarang tuh Capricorn misalnya, oh kamu nggak bagus berbisnis hari ini, atau kamu nggak boleh keluar rumah hari ini, jodoh kamu nggak bagus hari ini. Hadirin jamaah sekalian, itu adalah tradisi-tradisi orang dahulu yang sudah ditinggalkan. Ya, kemudian dibawa lagi kembali ke sini. Intinya adalah untuk membuat kehidupan manusia ini jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka ingin mengatakan, udah hidup kita ini kita aja yang ngurus, kita percaya Allah itu ya tidak ada urusannya dengan kita. Maka disinilah kemudian ada juga pemahaman orang
menyebarkan pemahaman sekularisme itu, ya, bahwasanya urusan agama dan negara itu, urusan agama tidak boleh dicampuri oleh negara, dan urusan negara tidak boleh dicampuri oleh agama. Ini apa namanya, pemikiran sekularisme, ya, seperti itu, Pak. Dan ini didatangkan dari mana? Dari Barat, ya, semuanya didatangkan dari Barat. Dan kalau kita melihat orang-orang yang sangat getol dan bersemangat untuk menyebarkan virus-virus faham ini kepada umat Islam, kebanyakan mereka adalah orang-orang Yahudi, ya, yang kemudian mempunyai tujuan paling utama. Apa tujuannya? The New World Order, ya, menjadikan negara ini satu tatanan, satu tatanan, The New World Order, ya, satu tatanan, yaitu tatanan yang bebas dari nilai-nilai ketuhanan. Itu orang-orang Yahudi laknatullah alaih. Nah, hadirin jamaah sekalian, Nabi Idris yang pertama kali, ya, memahami ilmu nujum dan ilmu hisab, ilmu tentang matematika dan yang lainnya, itu adalah Nabi Idris alaihissalam. Ya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa rafa'nahu makanan 'aliyya, di dalam surat Al-Maryam tadi. Dan kami telah mengangkatnya ke tempat martabat yang tinggi. Nah, di sini hadirin jamaah sekalian, para ulama berbeda pendapat. Ini banyak sekali pendapat ulama di dalam masalah ini. Wa rafa'nahu makanan 'aliyya, dan kami angkat dia di dalam kedudukan yang tinggi. Di dalam Mafatihul Ghaib karangan Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan bahwasanya ada dua pendapat ulama dalam masalah wa rafa'na lahu makanan 'aliyya, wa rafa'nahu makanan, kami angkat dia di dalam kedudukan tempat yang tinggi. Ada ulama yang mengatakan adalah majaz. Ini adalah majaz, bukan dia diangkat ke langit, tetapi kedudukan dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada pendapat yang seperti itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkat engkau bagimu agar engkau diingat ingatanmu. Ya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka para ulama ada yang berpendapat seperti itu, bahwasanya ini adalah majazi. Karena itulah mereka berpendapat, nanti ditarik lagi, ada ulama yang berpendapat bahwasanya Nabi Idris itu bukanlah Khanuk yang kita ceritakan di awal tadi, tetapi Nabi Idris itu adalah nama lain daripada Nabi Ilyas, ya, dari kalangan Bani Israel. Ini ada pendapat yang seperti itu juga. Nanti di akhir kita akan bahas, ya, pendapat ulama, kenapa kok mereka bisa berpendapat seperti itu. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetapi pendapat yang azhar, pendapat yang paling jelas, yang paling sahih, dan ini pendapat para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya Nabi Idris alaihissalam memang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menuju langit. Ya, memang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menuju langit, ya. Nah, ada perbedaan pendapat lagi di dalam Jami'ul Ahkam Al-Qurtubi, yaitu ada perbedaan pendapat lagi, apakah Nabi Idris alaihissalam itu diangkat sebagaimana diangkatnya Nabi Isa alaihissalam yang dalam keadaan masih hidup sampai sekarang, apakah dia itu dicabut nyawanya dulu oleh Allah Subhanahu wa taala baru kemudian diangkat. Nah, pendapat yang paling sahih dari beberapa riwayat adalah Nabi Idris alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit, tetapi dicabut nyawanya ketika Nabi Idris alaihissalam di langit yang keempat, ya. Nabi Idris alaihissalam di langit yang keempat, ya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ketinggian martabat Nabi Idris ini telah ditegaskan di dalam kitab As-Sahihaini, yaitu Sahih Bukhari dan Muslim, tentang hadis Isra dan Mi'raj, bahwa Rasulullah SAW pernah bertemu dengan Nabi Idris yang berada di langit keempat, ya, yang berada di langit yang keempat, ya. Dan juga ada hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bertanya kepada Ka'ab, salah seorang sahabat, ya, yang saat itu aku bersama mereka, ya. Ibnu Abbas bertanya kepada Ka'ab, apa makna firman Allah kepada Idris, dan kami telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi, wa rafa'nahu makanan 'aliyya, dan kami telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi. Ka'ab menjawab, Allah telah memberi wahyu kepada Idris dengan firman-Nya,
sesungguhnya aku telah mengangkatmu setiap hari seperti amal seluruh anak keturunan Adam. Dan aku menyukaimu untuk menambah amalanmu itu. Ya. Selanjutnya, seorang temannya dari kalangan malaikat menemui beliau, Nabi Idris. Ya, seraya berkata, sesungguhnya Allah telah mewayukan kepadaku begini dan begini. Ya. Jadi Nabi Idris ini diceritakan berteman dengan seorang malaikat. Ya. Nah, di sini tidak dijelaskan malaikat siapa itu, tetapi saya mendapatkan di dalam kitab Jami'ul Ahkam Al-Qurtubi bahwasanya malaikat yang mengangkat Nabi Idris ini adalah malaikat pembawa matahari, dan dia berteman dengan malaikat yang membawa matahari. Kenapa hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Suatu saat Nabi Idris keluar dari rumahnya. Ya, ketika dia keluar dari rumahnya, kemudian kulitnya ini terkena panasnya matahari. Maka dia bilang, Masya Allah, panas sekali matahari pada hari ini. Maka Nabi Idris ketika itu teringat dengan bagaimana sih susahnya tugasnya malaikat yang bertugas untuk menjaga atau mengangkat matahari. Ya, menurut Nabi Idris. Maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya, ringankanlah matahari ini dan kurangilah panasnya kepada malaikat yang sudah menjaga, yang engkau perintahkan untuk menjaga matahari ini. Maka tiba-tiba hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malaikat ini merasa bahwasanya panasnya itu berkurang dan juga beratnya itu semakin ringan. Maka dia bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa ini matahari menjadi ringan? Ya, maka Allah menjawab, wahai malaikat, sesungguhnya hambaku Idris berdoa kepadaku, ya, agar meringankan pekerjaanmu. Nah, maka malaikat ini bertanya kepada dia, Allah, izinkan aku untuk bertemu kepada Nabi Idris alaihissalam. Maka bertemanlah Nabi Idris dengan malaikat penjaga matahari ini, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian malaikat ini tadi berkata, ya, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku begini dan begini. Beliau lalu berbicara kepada malaikat maut sehingga amal beliau semakin bertambah banyak. Setelah itu malaikat membawa beliau di antara kedua sayapnya. Ya. Selanjutnya malaikat naik bersama beliau, bersama Nabi Idris maksudnya, ke langit. Setelah sampai di langit keempat, malaikat itu disambut oleh malaikat maut. Ya. Selanjutnya malaikat itu memberitahukan kepada malaikat maut yang telah ia bicarakan dengan Idris. Malaikat maut bertanya, manakah Idris? Malaikat itu menjawab, ada di belakang punggungku. Malaikat maut berkata, sungguh menakjubkan, aku diutus menemui Idris untuk mencabut nyawanya, lalu difirmankan kepadaku, cabutlah nyawa Idris di langit yang keempat. Maka aku menjawab, bagaimana mungkin aku mencabut nyawanya sementara aku berada di langit keempat dan Idris berada di bumi. Nah, setelah itu malaikat maut mencabut nyawa Idris di sana di langit keempat. Demikianlah sebagaimana dijelaskan di dalam firman Allah, wa rafa'nahu makanan aliyah, dan kami angkat dan kami telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi. Nah, jadi hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi malaikat maut, ya, ketika itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa Nabi Idris. Ya, ini riwayat dan ini pendapat yang paling sahih, ya, riwayat yang paling sahih dari beberapa kitab yang saya baca, termasuk di dalam Al-Bidayah wa Nihayah karangan Imam Ibnu Katsir juga. Riwayat ini yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, ya, dari Ibnu Abbas daripada Ka'ab. Nah, hadirin jamaah sekalian, malaikat Jibril, malaikat maut kemudian bertanya, ya, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut Nabi Idris di langit yang keempat. Maka dia bingung, bagaimana aku akan mencabut nyawa Nabi Idris di langit keempat, padahal Nabi Idris ada di bumi. Ya. Maka ketika dia bertemu dengan Nabi Idris, baru dia sadar bahwasanya Allah mencabut itu di langit yang keempat, karena memang Allah mengangkat Nabi Idris alaihissalam sampai ke langit yang keempat dan dicabut nyawanya ketika dia di langit yang keempat. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, di sini juga ada riwayat dari Ibnu Abi Hatim. Ya, Imam Ibnu Abi Hatim meriwayatkan hadis seperti ini ketika ia menafsirkan ayat tersebut. Di dalamnya disebutkan bahwa Idris berkata kepada malaikat, ya, tanyakan kepada malaikat maut
berapa lagi sisa umurku? Ya. Malaikat itu pun bertanya kepada malaikat maut yang sudah ada bersamanya, berapa lagi sisa umurnya? Malaikat maut menjawab, aku tidak tahu sebelum aku melihatnya dulu. Malaikat maut lalu melihat catatan umurnya, kemudian ia berkata, engkau barusan menanyakan kepadaku tentang sisa umur seseorang. Sesungguhnya umurnya yang tersisa tidak lebih dari sekejap mata lagi. Selanjutnya malaikat itu melihat ke bawah sayapnya, yaitu tempat di mana Idris berada. Ternyata Idris telah dicabut nyawanya, sementara ia sama sekali tidak merasakannya. Ya, ada juga riwayat seperti itu. Tetapi hadirin jamaah sekalian, riwayat ini kisah Israiliyat. Ya, kisah Israiliyat. Ya, di sini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Ya, riwayat di atas merupakan kisah Israiliyat dan ada bagian kisah yang ditolak kebenarannya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibnu Abi Najih meriwayatkan dari Mujahid tentang firman Allah, dan kami mengangkatnya ke tempat martabat yang tinggi. Ia berkata, Idris diangkat ke langit dalam keadaan belum wafat, sebagaimana halnya pengangkatan Isa Al-Masih ke langit. Ya. Jadi ini ada pendapat nih. Saya tadi bilang Bu ya, pendapat ini ternyata pendapat itu adalah pendapat Ibnu Abi Najih. Jadi Idris itu diangkat ke langit sebagaimana Nabi Isa diangkat, artinya dia belum dalam keadaan mati. Tetapi menurut Imam Ibnu Katsir pendapat ini ditolak. Pendapat ini mesti dikritisi karena ada pendapat yang kuat. Ya, tadi riwayat Ibnu Abbas bahwasanya Nabi Idris memang diangkat dalam keadaan hidup, tetapi di langit yang keempat kemudian nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada juga riwayat, nah ini banyak juga riwayat ya. Ada yang mengatakan bahwasanya di sini Al-Aufi meriwayatkan Nabi Idris itu diangkat di langit yang ke-6 dan wafat di sana. Ya. Dia diangkat di langit yang ke-6, kemudian dicabut nyawanya di langit yang ke-6. Tetapi menurut Imam Ibnu Katsir lagi dalam hadis ini, ya, maka pendapat Ibnu Abbas tadi yang awal tadi di langit yang keempat itu pendapatnya lebih kuat karena hadisnya muttafaqun alaih, ya, disepakati oleh Bukhari dan Muslim, ya, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah ini yang tadi pernah saya sebutkan ya, bahwasanya ada juga pendapat bahwasanya Nabi Idris alaihissalam itu bukan kakeknya Nabi Nuh, Khanuh tadi, tetapi adalah Ilyas, yaitu salah seorang nabi di kalangan Bani Israel. Ya. Dalil mereka apa? Dalil mereka adalah ketika Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih berkaitan dengan Isra wal Mi'raj, ketika Rasulullah naik Isra wal Mi'raj dan di langit yang keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam, kemudian Nabi Idris mengatakan kepada Rasulullah, ya, ahlan ya Nabiyyus salih wal akhus salih, ya, selamat datang wahai Nabi yang saleh dan keluarga dan saudara yang saleh. Maka hadirin jamaah sekalian, menurut mereka hadis ini mengatakan bahwasanya Nabi Idris ini bukan Khanuh tetapi Ilyas, ya, bukan punya satu nasab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dia memanggil Rasulullah dengan wal akhus saleh dan keluarga dan saudara yang saleh. Sedangkan Nabi Ibrahim dan Nabi Adam ketika bertemu dengan Nabi Muhammad, mereka mengatakan ahlan ya Nabiyyus salih wa ibnus salih, selamat datang wahai Nabi yang saleh dan anak yang soleh. Nabi Ibrahim dan Nabi Adam mengatakan memanggil Nabi Muhammad dengan anak, artinya ada silsilah keturunan. Sedangkan Nabi Idris mengatakan dengan Nabi Muhammad tidak menggunakan kata-kata anak, tapi menggunakan kata-kata apa? Saudara. Artinya dia bukan Khanuh di zamannya Nabi Nuh, tetapi salah seorang nabi di zaman Bani Israel, yaitu Nabi Ilyas, nama lainnya adalah Idris. Tetapi hadirin jamaah sekalian, riwayat menurut Imam Ibnu Katsir, riwayat hadis ini tidak bisa diterima, ya. Hujjah menggunakan hadis ini tidak bisa diterima karena kenapa? Bisa saja perawinya itu ketika meriwayatkan kata-katanya itu bisa salah,
Yang namanya manusia kan ketika meriwayatkan kata-kata seperti itu mungkin bisa jadi kebalik. Ya, sebenarnya ibnu tetapi al-akh. Jadi tidak bisa atau ada ihtimal, ada kemungkinan salah perawi itu ketika meriwayatkan hadis tersebut menurut Imam Ibnu Katsir. Dan juga kalau memang perawi itu benar meriwayatkan kata-katanya dengan wal akhus saleh, maksud dalam hadis itu adalah tawaduknya Nabi Idris alaihi salam. Bentuk tawaduknya Nabi Idris tidak mau dianggap sebagai bapak, ya, karena sebagaimana kita ketahui Nabi Adam adalah Abul Bashar, bapaknya manusia, sedangkan Nabi Ibrahim itu adalah bapaknya para anbiya, bapaknya para nabi. Maka Nabi Idris gak mau menggunakan kata-kata ya, al-ab, kata-kata anak, ya, kata-kata anak, tetapi menggunakan kata-kata al-akh ataupun saudara, ya, yang bagaimana kita ketahui juga Nabi Ibrahim itu adalah ulul azmi minar rusul, ya, termasuk daripada nabi-nabi yang terpilih, ulul azmi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin jamaah sekalian, berkaitan dengan pertanyaan tadi, apakah Nabi Idris itu masih hidup atau tidak? Nabi Idris itu sudah meninggal di langit yang keempat. Ya. Jadi ketika dia naik ke langit yang keempat, nyawanya itu dicabut oleh malaikat maut. Tapi nyawanya itu tidak dicabut ketika dia di bumi. Warafa'nahu makanan aliyah, dan kami angkat dia ke tempat yang sangat tinggi. Itulah hadirin jamaah sekalian, memang berkaitan dengan Nabi Idris ini sangat singkat di dalam kitab. Beberapa kitab saya cari, Bu. Saya bukan hanya kitab ini saja, Qasasul Anbiya, saya cari ada Qasasul Anbiya kalangan Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Berkaitan dengan kisah Nabi Idris juga sangat sedikit sekali. Kemudian saya cari juga Al-Bidayah wa Nihayah kalangan Imam Ibnu Katsir. Berkaitan dengan Nabi Idris juga sedikit juga kisahnya. Kemudian bahkan saya punya kitab di rumah, Al-Mustafad min Qasasil Quran, nama kitabnya, ya, yang ibrah daripada cerita-cerita di dalam Al-Quran. Bahkan cerita Nabi Idris tidak diceritakan dalam kitab itu karena mungkin sangat sedikit sekali, ya, kisah berkaitan dengan Nabi Idris, dan banyak sekali kisah-kisah ini berkaitan dengan Israiliyat, ya, kisah-kisah Israiliyat. Ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum saya tutup, kalau ada pertanyaan yang lainnya saya persilahkan.